Supporter Crystal Palace membentangkan spanduk UEFA Mafia di Community Shield. Mereka memprotes keputusan UEFA yang mencoret Palace dari Liga Eropa. Palace mengangkat gelar Community Shield dikelilingi para fans mereka yang cukup banyak hadir di Wembley. Hal ini tak mengherankan karena Palace berasal dari London. Para fans Palace juga memanfaatkan Community Shield ini untuk melancarkan protes ke UEFA saat laga berjalan. Mereka membentangkan spanduk UEFA Mafia dan mengenakan kaos dengan tulisan yang sama. Aksi ini dilakukan untuk mengkritik keputusan UEFA yang memutuskan Palace tak boleh berlaga di Liga Eropa musim depan. Padahal, Palace berhak berlaga di ajang tersebut karena juara Piala FA. UEFA menurunkan Palace untuk berlaga di Conference League. Keputusan ini diambil UEFA karena Palace dimiliki oleh John Textor yang juga pemilik Olympique Lyon. Palace dan Lyon harusnya sama-sama berlaga di Liga Eropa di musim ini. Namun aturan UEFA tak memperbolehkan hal tersebut karena tim dengan pemilik sama tak boleh bermain di satu kompetisi. Maka dari itu, Palace harus rela dicoret dari Liga Eropa hingga bermain di Conference League. Menurut laporan Fichajes, MU serius ingin mendapatkan Fermin Lopez. Mereka bahkan sudah mengirimkan penawaran resmi pertama mereka ke Barcelona. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Manchester United baru-baru ini membuka komunikasi dengan Barcelona mengenai transfer Fermin Lopez. MU tidak hanya menyatakan minat mereka, tapi juga sudah mengajukan penawaran konkret senilai 60 juta euro untuk sang gelandang. Klub asal Inggris itu berharap Barcelona akan menerima tawaran tersebut sehingga Lopez bisa merapat ke tim mereka. Namun kabar dari Spanyol menyebutkan bahwa usaha MU mungkin akan sia-sia. Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, masih mengandalkan Fermin Lopez dalam skuadnya dan tidak berniat melepas pemain muda itu pada musim panas ini. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dilaporkan jadi bidikan raksasa Liga Arab Saudi. Al Nassr, Nerazzurri berharap dana besar untuk melepas sang pemain. Menurut laporan dari media Italia, Al Nassr sedang dalam proses menjajaki kemungkinan untuk transfer ini. Meski belum ada tawaran resmi, kontak telah terjalin. Inter dikabarkan bersedia melepas Hakan Calhanoglu, tetapi dengan syarat tertentu. Pihak Inter dilaporkan mematok harga tinggi untuk pemain 31 tahun tersebut. Nerazzurri ini menginginkan biaya transfer di kisaran 35–40 juta euro. Harga ini jauh lebih tinggi dari tawaran yang diajukan klub lain seperti Galatasaray sebelumnya. Mohamed Salah jadi salah satu eksekutor penalti Liverpool yang gagal di Community Shield. Lagi-lagi, bola sepakannya melambung. Salah satunya adalah Salah yang biasanya jadi eksekutor utama. Maju sebagai penendang pertama, sepakan kaki kiri Salah membuat bola melambung. Salah boleh mengutuk kaki kirinya yang lagi. Wow, setelah melakukan hal serupa di laga friendly kontra Athletic Club pekan lalu, Salah saat itu mendapat penalti di menit ke-82. Sama seperti laga semalam, bola tendangan Salah melayang jauh di atas Mistar. Salah kok gitu sih? Benjamin Sesko sudah bergabung dengan Manchester United. Pemain asal Slovenia itu antusias dengan masa depan Setan Merah. Sebagai klub, MU memang mempunyai sejarah yang lebih bagus dibandingkan Newcastle United. MU merupakan pengoleksi 20 gelar Premier League. Sesko sadar dengan sejarah gemilang Man United, tapi lebih antusias dengan masa depan yang dijelang bersama Setan Merah. Sejak awal saya datang, saya bisa merasakan energi positif dan lingkungan keluarga yang diciptakan klub, kata Sesko di Daily Mail. Ini jelas tempat sempurna untuk mencapai level maksimal saya dan mewujudkan ambisi saya. Sejarah Manchester United jelas sangat spesial, tapi apa yang membuat saya bersemangat adalah masa depan, kata Sesko menambahkan. Bek sekaligus kapten Liverpool Virgil van Dijk mendesak agar pemain lain didatangkan di sisa musim panas ini. Van Dijk percaya, Liverpool butuh striker baru. Aku benci kalah, dan 2 pertandingan terakhirku di Wembley, enggak bagus, kata pemain internasional Belanda ini kepada Talksport. Well, kami baru saja kehilangan Darwin, dia pergi ke Saudi dan kami kehilangan Luis Diaz, pastinya dia pergi ke Bayer. Kurasa selalu ada ruang untuk seorang penyerang untuk memperkuat kami, jadi kita lihat saja apa yang terjadi di bursa transfer ini dalam kaitannya menyeimbangkan tim, ungkap Virgil van Dijk. Ada satu pemain Real Madrid yang bikin pelatih Xabi Alonso was-was, dia adalah bek tengah, Eder Militao. Kenapa tuh? Xabi Alonso diketahui puas dengan barisan belakang Real Madrid, akan tetapi, Eder Militao malah bikin dirinya was-was. Tak ayal, Eder Militao kerap cedera. Pemain berusia 27 tahun itu alami cedera ACL di musim 2024-2025 kemarin dan absen sebanyak 49 laga. Riwayat cedera Eder Militao cukup mengkhawatirkan. Selain cedera ACL, pemain asal Brasil itu pernah alami cedera otot dan hamstring yang kambuhan. Pemain Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, dinilai lebih pantas meraih Ballon d'Or dibandingkan pemain Barcelona, Lamine Yamal. Dembélé mempunyai prestasi lebih lengkap. Bersama PSG musim lalu, Dembélé sukses memenangi sebanyak 3 trofi. Dia mengantarkan Les Parisiens menjuarai Liga Prancis, Coupe de France, dan Liga Champions.
Dembele menjadi sandaran utama di lini depan, pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak 35 gol di semua ajang. Di sisi lain, Lamine Yamal juga menunjukkan performa bagus bersama Barcelona, Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol yang sukses dimenangi oleh Yamal. Dengan prestasi Dembele dan Yamal, keduanya masuk ke dalam daftar calon penerima Ballon d'Or. Ex-pemain timnas Prancis, Alain Giresse, menilai Dembele lebih pantas menerima bola emas dibandingkan Yamal. Darwin Núñez debut bersama Al Hilal dalam laga uji coba. Ex-striker Liverpool itu langsung menyumbang gol dalam pertandingan pertamanya. Darwin Núñez langsung mengikuti skuad Al Hilal dalam pemusatan di Swiss. Dia dimasukkan ke dalam susunan pemain cadangan saat timnya bentrok dengan tim divisi 2 Swiss, FC Aarau, di laga uji coba. Duel FC Aarau vs Al Hilal digelar Minggu malam WIB di Stadion Brugge Field. Al Hilal unggul 3 gol tanpa balas pada babak pertama. Darwin Núñez dimasukkan Inzaghi selepas turun minum. Pemain nomor punggung 7 itu unjuk gigi dengan mencetak gol ke-6 Al Hilal pada menit ke-81. Núñez mendapat apresiasi dari rekan setimnya yang baru usai mencetak gol. Al Hilal tak ketinggalan memuji ex Benfica itu dalam unggahan di media sosial. Chelsea membuka pintu bagi klub-klub peminat Nicolas Jackson. The Blues PD, Jackson bisa laku dengan harga 50 juta euro atau setara 1 triliun rupiah, menilik Transfermarkt. Nilai pasar Jackson ada di angka 40 juta pounds atau setara 874 miliar rupiah. Chelsea PD, karena Jackson tampil oke dalam 2 musim terakhir, akankah ada yang berani bayar segitu? Cristiano Ronaldo unjuk gigi dalam tur pramusim Al Nassr. CR7 mengoleksi total 6 gol dari 3 pertandingan yang dijalani. Al Nassr melakoni tur Eropa dalam pramusim Juli-Agustus tahun 2025. Klub asal Arab Saudi ini melancong ke Austria, Portugal, dan Spanyol dan menghadapi 4 tim berbeda. Di Austria ada 2 tim yang dihadapi Al Nassr, yakni SK Sète, Johan dan Toulouse. Ronaldo bermain saat The Global Club bentrok dengan Toulouse, tim peserta Ligue 1 Prancis. Ronaldo menyumbang 1 gol kemenangan Al Nassr 2-1 atas Toulouse. Torehan gol pemain asal Portugal itu melesat saat pulang kampung ke negaranya menghadapi Rio Ave, klub liga teratas Portugal. Tidak tanggung-tanggung, Ronaldo memborong hat-trick ke gawang Rio Ave di Estadio Algarve, Portugal. Al Nassr menutup pertandingan dengan kemenangan 4-0. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol saat Al Nassr bertandang ke markas klub divisi 2 Spanyol, Almeria. CR7 menyumbang brace saat timnya tumbang 2-3 dalam duel yang berlangsung Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Crystal Palace amat berjodoh dengan Stadion Wembley di tahun 2025. The Eagles berhasil meraih 2 trofi dengan mengalahkan 2 tim raksasa Inggris. Ini menjadi trofi Community Shield pertama buat Crystal Palace. The Eagles baru pertama tampil di Community Shield setelah berhasil merengkuh trofi Piala FA 2025, trofi pertama klub dalam sejarah. Crystal Palace jadi kampiun Piala FA setelah mengalahkan Manchester City di partai final. Babak pamungkas turnamen sepak bola tertua di dunia itu berlangsung pada tanggal 17 Mei tahun 2025 di Stadion Wembley. Artinya, Crystal Palace berhasil angkat 2 trofi berbeda setelah bermain 2 kali di Stadion Wembley. Klub asal London itu bahkan mengalahkan Liverpool selaku kampiun Liga Inggris 2024/2025, serta Man City yang jadi juara Premier League 4 musim sebelumnya. Como sudah mendatangkan sebanyak 36 pemain dalam 2 musim era pelatih Cesc Fabregas. Akankah Ilariani bisa bicara lebih banyak di Liga Italia? Dirangkum dari media-media Italia, Como 1907 sudah merekrut 11 pemain baru di bursa transfer musim panas 2025 sejauh ini. Di musim panas 2024 jumlahnya lebih banyak, yakni 25 pemain. Teranyar, Alvaro Morata dikabarkan segera merapat ke Como. Total selama 2 jendela transfer musim panas terakhir, Como sudah merogoh kocek mencapai 200 juta euro atau setara 3,7 triliun rupiah. Sementara penjualannya masih ada di angka 20 juta euro. Sejauh ini, ada 40 pemain dalam skuad Como. Diyakini, mereka masih akan bersih-bersih sampai bursa transfer musim panas ditutup. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan bahwa Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha masih belum maksimal, keduanya diyakini akan lebih oke lagi. Saya pikir mereka mungkin baru 50 atau 60% dari apa yang bisa mereka lakukan. Saya pikir, seperti tim lain, kami akan meningkat di selama musim berjalan dan mereka akan jauh lebih baik lagi, kata Amorim di Manchester Evening News. Dalam beberapa momen, saya merasa kami membutuhkannya karena 1 melawan 1. Kami kesulitan tanpa referensi sebagai seorang striker. Kami mempunyai pemain baru, jadi kita tunggu saja, kata dia menambahkan. Dean Henderson jadi salah satu kunci sukses Crystal Palace saat memenangi Community Shield 2025. Henderson kembali tampil impresif di adu penalti.
Rasanya luar biasa karena bisa mengalahkan Liverpool, cetus kiper Inggris itu kepada TNT Sports. Datang ke sini mereka berstatus sebagai favorit. Mereka punya pemain-pemain luar biasa dan sebuah tim yang bagus. Namun, kami memenangi 2 trofi dalam 3 bulan untuk klub ini dan ini adalah momen yang sangat menakjubkan dalam sejarah klub ini, ucap Dean Henderson usai kemenangan Crystal Palace. Jelang kick-off musim baru, AC Milan masih mencari striker tambahan untuk melengkapi skuad. Saat ini, Santiago Gimenez menjadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki, membuat manajemen bergerak cepat. Dari sekian nama, Rasmus Højlund kini mengungguli Dusan Vlahovic dalam daftar incaran utama. Kondisi ini dipicu lambatnya perkembangan situasi Vlahovic di Juventus. Milan tak mau menunggu hingga bursa transfer nyaris tutup tanpa kepastian di posisi sepenting penyerang. Risiko kehilangan waktu dan kesempatan menjadi alasan kuat untuk beralih fokus. Sebaliknya, jalur menuju Højlund tampak lebih terbuka. Manchester United sudah mengamankan Benjamin Sesko dan siap melepas sang striker dengan status pinjaman. Inilah awal dari 3 alasan utama Milan lebih mendorong transfer Højlund ketimbang Vlahovic. Memasuki pertengahan Agustus tahun 2025, PSG menunjukkan sikap berbeda di bursa transfer. Tim yang meraih status juara Eropa musim lalu ini justru tampil tenang tanpa gebrakan spektakuler. Pendekatan ini mencerminkan filosofi Luis Enrique yang mengutamakan stabilitas. Pelatih Spanyol tersebut lebih memilih mempertahankan inti skuad yang telah membuktikan kemampuannya. Musim 2024-2025 menjadi periode emas bagi Les Parisiens. Semua trofi domestik berhasil mereka kumpulkan dengan dominasi yang meyakinkan. Kini, target utama mereka adalah mempertahankan dominasi ganda di level domestik dan Eropa. Ambisi tersebut menjadi dasar strategi transfer yang dipilih manajemen. Kabar terbaru seputar masa depan Jadon Sancho kembali mencuat. Winger Manchester United itu dikabarkan akan hijrah ke Italia, namun bukan ke Juventus. Menurut jurnalis terpercaya Alfredo Pedula, Sancho tetap akan bermain di Italia musim depan, tetapi bergabung dengan AS Roma, bukan Juventus. Pelatih baru Roma, Gianpiero Gasperini, dikabarkan sangat menginginkan Sancho untuk memperkuat lini serangnya. Gasperini disebut sudah lama mengagumi gaya bermain sang winger dan meminta manajemen klub untuk segera bergerak agar Sancho jatuh ke pelukan mereka. Roma dikabarkan sudah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Manchester United. Klub ibu kota Italia itu secara resmi menyatakan minat mereka untuk merekrut Sancho. Berdasarkan laporan tersebut, Roma saat ini lebih serius dalam perburuan Sancho dibandingkan Juventus, sehingga mereka memimpin persaingan transfer pemain berusia 25 tahun itu. Sementara Juventus hingga saat ini masih belum melanjutkan pembicaraan mereka dengan AS Roma untuk transfer sang pemain. Awalnya, MU membanderol Sancho seharga 25 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Setan Merah bersedia menurunkan harga menjadi sekitar 20 juta euro untuk mempermudah proses transfer. Ex-bintang Atletico Madrid, Axel Witsel, dikabarkan akan kembali berkarir di La Liga dengan bergabung bersama Girona pada musim panas tahun ini. Axel Witsel, mantan bintang Atletico Madrid, bersiap kembali ke La Liga dengan bergabung bersama Girona pada musim panas 2025. Menurut Sacha Tavolieri, gelandang serbabisa berusia 36 tahun ini telah menolak tawaran dari Udinese untuk menandatangani kontrak 2 tahun dengan Girona, memanfaatkan statusnya sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Atletico berakhir pada Juni tahun 2025. Kepindahan ini menandai babak baru bagi Witsel, yang berambisi tetap bersaing di level tertinggi demi mempertahankan tempatnya di skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026. Paris Saint-Germain dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran fantastis untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea pada musim panas tahun ini. Paris Saint-Germain, PSG, mengguncang bursa transfer dengan rencana ambisius menggait gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, pada musim panas 2025. Menurut laporan Vicajes, juara Ligue 1 ini siap menggelontorkan 150 juta euro untuk merekrut bintang Argentina berusia 24 tahun tersebut. Langkah ini menegaskan tekad PSG untuk memperkuat lini tengah mereka di bawah arahan Luis Enrique, di tengah persaingan sengit dari Real Madrid yang juga mengincar sang pemain. RB Leipzig meminta Chelsea memasukkan nama Christopher Nkunku sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Xavi Simons pada musim panas ini. Dilansir dari Goal, Chelsea intensif mengejar gelandang serang RB Leipzig, Xavi Simons, di mana negosiasi mungkin akan melibatkan Christopher Nkunku sebagai bagian dari kesepakatan. Leipzig, yang mematok harga 70 juta euro untuk Simons, ingin memulangkan mantan bintang mereka, Nkunku, kembali ke Bundesliga untuk menggantikan peran sang pemain muda. Transfer ini menjadi sorotan karena ambisi Chelsea memperkuat lini serang di bawah Enzo Maresca.